Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Cihuy, tetap di channel yang sama, yaitu channel MBC Channel. Nah, saya yakin teman-teman atau saudara-saudara para jam mania sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam memelihara cucak hijau ya sobat kicau mania. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang cucak hijau yang sering salto baik di rumah ataupun di kantangan. Berdasarkan hasil analisa saya, itu ada 5 yang menyebabkan burung kita sering salto. Yang itu notabene-nya sering dilakukan di rumah karena tidak adanya perawatan dan kurangnya kita memahami karakter burung, sehingga salto itu akan menjadi karakter burung tersebut. Sehingga ketika kita gantang, burung cucak hijau yang semula awalnya itu anteng akan menjadi salto. Permasalahan salto ini ya susah-susah gampang. Susahnya kalau kita tidak memahami karakter, sehingga bikin kepala kita itu puyeng. Makanya dari itu dasar dari untuk kita merawat cucak hijau dan burung yang lainnya, harus pahami karakter burung tersebut. Kalau kita sudah paham tentang karakter-karakter burung, sehingga ketika kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada itu gampang. Seperti itu. Kalau kita masih belum paham, wah ini angel, sulit ya, sulit, sehingga eh, kita harus membongkar semua, mencari settingannya semua. Jadi kalau misalkan yang disarankan itu ada 5, ya kita harus mencoba 5 tersebut. Tapi kalau kita sudah paham, oh ini kurang pangkringan, oh ini kurang emosi, oh ini pangkringannya kurang besar, oh kurang kecil, seperti itu. Sehingga dalam mengambil keputusan, paling tidak kita tidak harus mencoba dari berbagai macam cara tersebut kalau kita paham tentang karakter burung ya. Oke, dari hasil analisa saya tentang permasalahan cucak hijau salto itu ada berapa ya? Ada 5. Mungkin nanti kalau misalkan ada permasalahan atau penyebab-penyebab yang lain, bisa disebutkan di dalam kolom komentar. Nah, di sini saya hanya untuk menyampaikan apa yang saya pahami, bukan menggurui ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, ya tolonglah ditambahi ya, sebagai informasi-informasi para cucak hijau mania di seluruh Nusantara. Oke, yang pertama adalah ketika burung salto di gantangan ya, utamanya di gantangan, itu biasanya tinggi birahi ya, karena birahi ketinggian burung menjadi salto. Jadi dia bukannya malah bunyi ya, kalau 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 emosi dan birahi burung itu tidak sama ya, lebih tinggi birahi atau emosinya nggak ada, ini bukannya burung bunyi, bukannya burung itu gacor ya, tapi dia akan lebih 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 aktif. Kadang naik turun tangkringan, turun ke bawah gitu ya, turun pangringan atas ke bawah, kadang ya turun ke bawah, naik lagi ya. Ketika dia mempunyai karakter salto, maka yang terjadi adalah dia salto, salto terus, salto 1 kali 2 kali, naik turun oh salto lagi, seperti itu. Sehingga perlu kita pahami apakah burung tersebut kurang emosi, dan perlu kita cari ya, perlu kita pahami, oh burung ini kurang emosinya, maka kita harus cari emosinya. Bagaimana cari emosinya? Banyak caranya ya. Nanti saya buatkan videonya juga, bagaimana cara mencari emosi cucak. Biasanya yang dilakukan para teman-teman kicauannya di gantangan ya, sebelum menggantang, jadi kan dipahami dulu burung ini siapa enggak gitu, burung ini tinggi emosi apa tinggi birahi, apa kurang emosi apa kurang birahi, seperti itu. Kalau misalkan kurang birahi, kemudian ekstra fooding ya. Kalau misalkan kurang emosi, kemudian ekstra fooding, kan seperti itu. Jadi banyak cara yang harus dilakukan, dan itu harus trial and error apabila ingin apabila ingin kita betul-betul paham.
Tapi kalau tidak trial and error ya, kita takut untuk melombakan, kita tidak akan pernah mengetahui permasalahan-permasalahan dan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada burung kita. Itu yang pertama ya. Jadi tinggi birahi kurang emosi, jadinya burung salto dan bercak. Yang kedua adalah pangkringan kurang nyaman. Nah, ini yang sering terjadi. Pangkringan kurang nyaman. Apa sih yang menyebabkan pangkringan kurang nyaman? Terkadang kita hanya fokus pada besar kecilnya pangkringan. Mungkin oke lah, sepakat ya, disepakati bahwa pangkringan itu tidak harus tidak harus jari cucak hijau yang depan dengan yang belakang itu tidak harus nyentuh, minimal dia ada selah ya, ada spasi 20-30% ya. Jadi seperti ini. Jadi tidak seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi disepakati, bolehlah seperti itu ya. Tapi kita harus pahami juga bahwa kenyamanan cucak hijau nangkring ya, itu tidak hanya terpatok pada situ saja. Kadang cucak hijau mintanya yang kecil ada ya, yang tanggung juga ada. Bahkan saya pernah burung cucak hijau itu dia harus apabila digantang dia maunya pangkringan yang agak besar ya, sehingga burung ini tidak nakal. Nah, mungkin kenyamanannya di situ, jangan dirubah seperti itu. Jadi jangan dirubah, makanya pentingnya kita mencoba berat itu di situ. Oh, maunya burung ini dengan pangkringan besar. Nah, taunya itu kan ketika tidak mencoba di gantangan ya. Jadi dicoba dulu pangkringan kecil, pangkringan tanggung, bahkan pangkringan yang besar. Jadi permasalahan pangkringan bukan hanya perpatokan pada ini saja, bukan bukan masalah besar kecil, eh, besar kecilnya pangkringan, tidak, tapi melihat dari kenyamanan burung pangkring itu aja. Dan kenyamanan pangkringan itu bukan hanya terletak di situ saja. Ada yang cucak hijau yang maunya dengan pangkringan kasar ya, ada ya. Jadi ini dicoba ya. Jadi kalau tidak coba kita tidak akan pernah paham. Jadi coba. Ada yang burung cucak hijau yang maunya pangkringan halus, ada. Jadi mulus gitu ya, kayak ya nggak ada kulitnya sama sekali lah. Kalau menggunakan pohon asam, jadi kulitnya itu dibuang, dihalusi. Ada seperti itu. Jadi kalau tidak pernah kita cari ya, kita tidak akan pernah tahu kemauan cucak hijau ini, kenyamanan dalam mangkring untuk cucak hijau ini. Karena cucak hijau nggak bisa ngomong, seandainya bisa ngomong saya mau panggilnya besar, nggak masalah gitu ya. Tapi kan itu mustahil seperti itu. Jadi kita harus mencari track and trace sehingga kita akan tahu betul maunya si burung itu. Mungkin terkadang teman-teman, burung ini harus seperti yang saya mau, nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi burung itu kalau karakternya A, sudah A seperti itu. Jadi nggak bisa semau gue, semau saya, semau kita, nggak seperti itu. Yang ketiga penyebab burung cucak hijau itu sering salto ya. Itu kan biasanya diawali kadang-kadang hariannya di rumah, sehingga menjadi karakter dan bawaan si burung. Biasanya ketika adalah yang terjadi di rumah biasanya dengan penempatan burung. Jadi ketika misalkan kita menempatkan burung di rumah, kita menggunakan masteran burung kecil, misalkan sogontong misalkan, atau peleci misalkan. Terus kemudian kita dekatkan ya, minimal ya paling tidak burung cucak hijau ini melihat gitu. Sehingga apa yang terjadi? Burung kecil itu kan sering lompat, sering salto, dilihat oleh cucak hijau sehingga ditiru ya oleh si cucak hijau, dan itu akan menjadi kebiasaan dari cucak hijau. Nah, disinilah pentingnya pengkerodongan ya, dan memahami karakter burung. Jadi kalau misalkan kalian punya burung yang suka salto, jangan didekatkan. Kalau misalkan kita mau ablak, kalau misalkan mau kerodong, nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan burung kita cucak hijau kita kerodong misalkan,
itu tidak masalah, silakan. Jadi dekatkan minimal kalau misalkan burung besar, burung yang suaranya nyaring, jangan terlalu dekat, bisa stres gitu. Seperti itu. Jadi masalah penempatan burung saja. Jadi penempatan bagaimana mendapatkan burung cicak hijau kita harus jauh dari burung-burung yang mempunyai karakter yang salto. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, sangkar terlalu besar. Jadi karena sangkarnya yang kita gunakan itu terlalu besar, misalkan 40 kali 45 misalkan, yang burung gepengan misalkan, atau kosan misalkan ya. Terkadang ya karena terlalu besarnya tersebut sehingga menjadikan burung cucak hijau kita lebih leluasa melakukan salto tersebut. Ya solusinya adalah mengganti gulungan dengan yang lebih kecil, misalkan ukuran 3740 seperti itu, yang nomor 3 lah. Kalau misalkan kosan nomor 2, kalau misalkan gepengan nomor 3, itu akan lebih lebih apa namanya, lebih efektif. Yang kelima adalah burung kurang fit di gantangan atau burung kurang kondisi. Jadi misalkan burung mau mabuk ya, atau burung mental down misalkan ya, atau burung masih tumbuh bulu misalkan, apa namanya ya, eh, habis mabung misalkan, mabung atau habis nyulam nggak ketahuan, misalkan ada burung yang masih ada bulu yang masih timbul, yang mau tumbuh misalkan, yang masih rebung misalkan. Nah itu bisa jadi seperti itu, sehingga burung menyebabkan salto karena burung dalam burung kita bukan dalam keadaan kondisi fit, sehingga jadinya burung kita salto di lapangan seperti itu. Jadi cucak hijau itu memang, merawat cucak hijau itu memang gampang-gampang susah ya. Jadi gampang-gampang susah. Untuk mengetahui apa kemauan burung kita, burung cucak hijau kita, ya kita harus melombakan. Dan tidak semua burung itu, tidak semua cucak hijau itu settingannya sama. Ya. Misalkan jangkriknya harus tiga, nggak seperti itu. Harus 5, nggak seperti itu. Jemurnya harus 10 menit, harus 1 jam, harus 2 jam, nggak seperti itu ya. Pahami karakter cucak hijau kita ya. Maunya burung ini kita harus paham. Jadi ada beberapa dasar ya yang harus kita pahami sesungguhnya ya, dalam merawat burung cucak hijau. Nanti mungkin ada kesempatan yang lain saya akan berikan kesempatan bagaimana cara memahami karakter cucak hijau ya. Memahami karakter cucak hijau. Jadi ada beberapa karakter yang penting kita pahami. Mungkin salah satunya adalah memahami birahinya, memahami emosinya, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana memahami burung cucak hijau ketika merawat hariannya, pemberian extra foodingnya seperti apa. Itu hal itu kita harus pahami betul sehingga akan menghasilkan cucak hijau yang bagus, yang berkualitas ya. Kalau berbicara kualitas ya, burung harus mempunyai dasar kualitas itu tersebut, dan sebagai pendukungnya adalah perawatan kita. Jadi mahal kita beli burung tapi perawatan yang kurang konsisten itu akan menyebabkan burung kita tidak akan top form di lapangan seperti itu. Sebaliknya ya, perawatan kita konsisten tapi burung kita kurang punya karakter bagus, maka juga sama. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak harus ada mendukung. Burung kita punya karakter yang bagus, perawatan harus konsisten. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak saling mendukung antara kualitas dan konsistensi perawatan burung kita. Itu mungkin dari saya ya tentang penyebab burung cucak hijau salto ya, baik di rumah ataupun di gantangan. Mungkin nanti video yang bagaimana mengatasi solusi cucak hijau yang salto, setelah video ini saya akan buatkan ya. Jadi bukan hanya penyebabnya, nanti solusinya akan saya berikan. Itu mungkin dari saya ya. Jangan lupa subscribe dan like ya untuk mendukung selalu channel saya, MBC Channel. Ya, seperti itu agar supaya saya tetap semangat terus dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana cara merawat cucak hijau yang baik dan benar sehingga menghasilkan
burung yang berkualitas. Burung yang berkualitas dan burung yang bisa membahagiakan si pemiliknya. Oke ya, jangan lupa subscribe ya, dan like, komen apabila ada kekurangan ya di kolom komentar. Apabila pertanyaan silahkan komen juga di kolom komentar dan share kepada teman-teman, siapa tahu ada yang membutuhkan. Itu saja mungkin dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, jangan terlalu